Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait kritik sastra yang telah ditugaskan kepada kami. Adapun kelompok kami yaitu satu adalah Deva Febrianti Purwanto, yang kedua ada Venika Dedes Naura, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Irzak, dan yang keempat ada Rian Adi Saputra, yang kelima ada Ekra Ninda Aan Mariana, dan yang terakhir ada Cekli Panti Astuti. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Studi kesusastraan adalah upaya manusia untuk dapat memahami, mengerti, dan memperjelas ilmu kesusastraan. Secara sederhana, studi kesusastraan itu meliputi 5 wilayah atau bidang kajian sastra, yaitu studi penciptaan, studi kekaryaan, studi pendukung, dan studi keilmuan. Yang pertama ada studi penciptaan. Studi penciptaan adalah studi tentang dunia seniman, dunia sastrawan, dunia penyair, atau dunia pengarang, yaitu studi tentang dunia pengucapan sastrawan dalam menciptakan karya sastra. Sebuah karya sastra ada apabila diciptakan oleh seorang sastrawan atau pengarang, seperti seorang penyair, dramawan, cerpenis, dan novelis. Kajian wilayah studi penciptaan ini kemudian menimbulkan pendekatan eksternal dan ekstrinsik yang meliputi biografi dan latar kehidupan pengarang, proses kreatif dan latar penciptaan karya sastra, aktivitas budaya pengarang, respon budaya, dan kesadaran budaya pengarang. Yang kedua ada studi kekaryaan. Studi kekaryaan adalah studi tentang dunia karya sastra atau tes sastra, yaitu studi tentang buah karya atau hasil ciptaan pengarang. Wilayah kekaryaan sering disebut dengan istilah genre sastra yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tipe, jenis, ragam, atau bentuk karya sastra. Kriteria utama dalam mengatur keseluruhan karya sastra menurut Aristoteles ada 3 hal yang menjadi ukuran memilahkan ragam-ragam karya sastra, yaitu yang pertama, sarana perwujudan. Di dalam sarana perwujudan ada 3, yaitu prosa, puisi, drama. Yang kedua ada objek perwujudan. Yang menjadi objek dalam karya sastra biasanya selalu manusia. Biasanya menunjukkan suatu personifikasi dari sifat-sifat manusia yang dibagi menjadi 3, yaitu manusia rekaan lebih agung dari manusia nyata, manusia rekaan lebih hina dan rendah daripada manusia nyata, dan yang terakhir manusia rekaan sama dengan manusia nyata. Yang kemudian yang ketiga ada ragam perwujudan puitik. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya studi penikmatan. Studi penikmatan merupakan studi sastra yang berhubungan dengan pembaca karya sastra. Peran pembaca ini dapat sebagai pembaca awam, peneliti, hingga komunitas sastra. Dalam studi sastra wilayah penikmatan ini dapat menimbulkan pendekatan pragmatik dan persepsi sastra kepada pembaca. Selanjutnya studi pendukung. Studi pendukung merupakan studi karya sastra yang berhubungan dengan pendukung keberadaan karya sastra, misalnya masalah-masalah sosial yang mencakup keberadaan sastra. Dalam studi wilayah pendukung karya sastra ini dapat menimbulkan pendekatan sosiologi sastra, Maxim, dan mimesis. Studi keilmuan. Studi keilmuan merupakan studi sastra yang berhubungan dengan ilmu sastra, yaitu studi tentang berbagai pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami, menelaah, mengulas, mengapresiasi, merebut makna, dan mengevaluasi karya sastra. Studi wilayah keilmuan ditandai dengan adanya beberapa sifatnya yang khas, kegiatan interpretasi atau penafsiran, karakterisasi atau pencarian sifat yang khas, cara pandang dalam pemilahan-pemilahan serta mengevaluasi karya sastra. Rene Wellek membagi batas wilayah keilmuan menjadi 3 bidang studi sastra, yaitu teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Ketiganya memiliki keterikatan yang erat antara sesamanya. Artinya teori sastra tidak dapat dipisahkan tanpa adanya hasil-hasil kritik dan sejarah sastra.
Kritik sastra juga tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya teori dan sejarah sastra. Begitu juga dengan sejarah sastra tidak dapat disusun tanpa adanya sumbangan dari teori sastra dan kritik sastra. Kritik sastra merupakan bidang studi sastra yang berusaha menyelidiki karya sastra dengan langsung mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasikan, memberi komentar, dan memberi penilaian kepadanya. Secara umum, posisi kritik sastra dapat meliputi semua bidang studi sastra karena pemaham kritik sastra juga sama dengan pemaham studi kesusastraan. Namun secara khusus, posisi kritik sastra berada dalam cakupan wilayah ilmu sastra. Baik, terima kasih Mas Rian. Untuk selanjutnya merupakan hakikat kritik sastra. Oke, baik. Sekarang masuk ke arti dan sejarah kritik sastra. Yang pertama, kata kritik itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata krinein yang berarti menghakimi, membanding atau menimbang. Kemudian kata krinein itu menjadi pangkal atau asal-usul dari kata kriterion yang berarti dasar pertimbangan atau dasar penghakiman. Orang yang melakukan pertimbangan atau penghakiman disebut krites, yaitu seorang hakim. Dan kritekos berarti hakim kesusastraan. Dalam kamus bahasa asing ada kata yang pertama kritik yang mempunyai bentuk kritisisme. Yang kedua ada kritika yang berarti kecaman atau kupasan. Yang ketiga ada criticize yang berarti mencela, mengancam, mengupas. Dan yang keempat adalah kritik yang berarti kupasan, telah tinjauan. Kemudian dari keempat kata itu dalam studi sastra secara umum digunakan kritisisme karena dianggap lebih ilmiah, rasional, dan lebih pas atau sesuai dengan makna. Kemudian kita masuk ke sejarah kritik sastra. Kritik sastra itu pertama dilakukan oleh bangsa Yunani, yaitu Xenophanes dan Heraklitus, kurang lebih pada 500 sebelum Masehi. Mereka berdua mengecam kejanggalan Homerus yang menceritakan dewa-dewi yang mereka anggap tidak senonoh dan bohong. Kemudian Homerus dan Hosides dicekal tidak melakukan kegiatan olimpiade di Athena. Kemudian peristiwa kritik sastra yang pertama itu oleh Plato disebut sebagai pertentangan purba antara puisi dan filsafat, di mana Homerus dan Hesiod itu menulis puisi, menciptakan karya sastra dengan nilai-nilai estetika, kreativitas, inovatif, dan sedangkan dari Xenophanes dan Hesiod itu berpijak pada filsafat tentang dewa-dewi yang mereka puja. Kemudian kritik sastra yang pertama itu disebut kritik sastra tradisional. Tokoh lain dari bangsa Yunani seperti Aristophanes pada tahun 405 pada masa 450 sampai 385 sebelum Masehi lewat karyanya yang berjudul Kata-kata mencoba mengkritik Euripides atau penyair tragedi dengan mempertentangkan penyair tragedi terdahulunya Aeschylus, yakni karya yang bernilai sosial dan dengan karya yang bernilai seni. Kemudian pada kritik Aristophanes itu mulai timbul pertentangan di mana seni untuk masyarakat yang berguna untuk pembaca dan seni sastra yang hanya untuk kepentingan estetika. Kemudian muncul tokoh Plato pada 427 sampai 347 sebelum Masehi setelah kritik yang dilakukan oleh Aristophanes. Dan dalam bukunya yang berjudul Republik menuntut 3 syarat di mana karya sastra itu dipandang sebagai karya yang baik. Yang pertama memberikan ajaran moral yang lebih tinggi, yang kedua memberikan kenikmatan, yang ketiga memberi ketepatan dalam wujud pengungkapannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh satu teman saya sebagai lanjutannya. Singgo. Baik, selanjutnya pada kritik Aristophanes mulai timbul pertentangan seni untuk masyarakat yang berguna untuk pembaca dan seni sastra yang hanya untuk kepentingan estetika. Muncul tokoh Plato pada 427 sampai 347 sebelum Masehi dengan bukunya Republik
setelah kritik yang dilakukan Aristophanes. Selanjutnya, sanggahan atas dan perkembangan kritik sastra dalam kesusastraan Yunani klasik menemukan bentuknya yang berarti dengan munculnya tokoh Aristoteles pada 384 sampai 332 sebelum Masehi melalui buku Poetica yang merupakan sumber pemikiran sastra selanjutnya hingga abad ini, terutama pada zaman Renaissance di Eropa. Menurut Harjana 1981 halaman 2, pada abad 2 Masehi pengertian seorang kritikus atau kritikos juga berarti seorang gramatikos atau ahli gramatika, ahli tata bahasa. Pada abad pertengahan istilah kritik hanya dipakai sebagai istilah pengobatan atau di dalam dunia kedokteran dalam arti penyakit kritis. Pada zaman Renaissance, istilah kritik dihidupkan kembali dalam arti yang kuno, yaitu gramatika atau grammarian, kritikus atau kritik, dan filolog atau filologis. Buku tentang kritik sastra pertama dan lengkap yang dapat dipandang sebagai sumber pengertian kritik sastra modern berjudul Kritikus karya Julius Caesar Scaliger pada 1484 sampai 1585 Masehi. Next. Pada abad ke-17, istilah kritik sastra meluas pengertiannya meliputi semua sistem teori sastra dan apa saja yang sekarang disebut dengan kritik praktik. Dan istilah kritik mengganti kata poetika untuk sebagian para ahli sastra di barat, yaitu di daratan Eropa dan terutama di Inggris. Di Inggris itu pula lah pertama kali muncul istilah kritisisme yang dipergunakan oleh penyair John Dryden tahun 1677. Di negara Jerman, istilah kritik dan kritis masuk dari Perancis pada abad ke-15. Arti kata kritik semakin lama semakin menyempit dan bidang studi sastra menjadi pertimbangan sehari-hari sehingga menimbulkan pendapat sastra mana suka atau sastra mana senangnya. Di negara-negara yang berbahasa Inggris pada abad ke-20 yang lalu, penggunaan istilah kritisisme atau kritik sangat kokoh dan meluas. Dalam perkembangan selanjutnya, René Welleck tahun 1970-an dalam bukunya Concept of Criticism mengklarifikasikan 3 istilah dalam studi ilmu sastra, yaitu teori sastra atau pengganti kata poetika atau estetika, kritik sastra, dan sejarah sastra. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Deva Bianti. Ya, baik, yang selanjutnya adalah batasan atau definisi kritik sastra menurut pakar sastra, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kritik sastra merupakan salah satu esai, yaitu pertimbangan baik atau buruknya suatu hasil kesusastraan, yaitu menurut H.B. Jasin pada tahun 1983. Lalu yang kedua adalah kritik sastra adalah keterangan, kebenaran analisis, atau judgement suatu karya sastra, yaitu menurut William Flintroll dan Edition Hibbern pada tahun 1960. Lalu yang ketiga adalah kritik sastra adalah penghakiman yang dilakukan oleh seorang ahli untuk membedah karya sastra, memeriksa karya sastra, dan menyatakan pendapatnya tentang karya sastra tersebut, yaitu menurut William Henry Hudson pada tahun 1955. Next. Lalu yang keempat, kritik sastra adalah mencari kesalahan, memuji, menilai, membanding, dan menikmati, yaitu menurut Gailey dan Scott pada tahun 1970. Lalu yang kelima, kritik sastra adalah seluruh pembicaraan karya sastra, yaitu meliputi teori sastra, teori simbol,
teori mitos, dan teori genre sastra, yaitu menurut Frey Nordhoff pada tahun 1973. Lalu yang keenam, kritik sastra merupakan studi sastra yang langsung berhadapan dengan karya sastra, dan secara langsung membicarakan karya sastra dengan penekanan pada penilaian, yaitu menurut René Wellek pada tahun 1978. Next. Lalu yang ketujuh, kritik sastra bukanlah dalam arti sempit, yaitu penyuntingan, penetapan teks, interpretasi, dan pertimbangan nilai, melainkan juga meliputi dalam segala hal tentang apakah kesusastraan itu, untuk apa kesusastraan itu, dan bagaimana hubungannya dengan masalah kemanusiaan yang lain, yaitu menurut Graham Hawke pada tahun 1966. Lalu yang ke-8, kritik sastra adalah pembicaraan atau tulisan yang membandingkan, menganalisis, menafsirkan, dan menilai karya sastra, yaitu menurut Panuti Sujiman pada tahun 1990. Lalu yang terakhir adalah kritik sastra adalah bidang studi sastra untuk menghakimi karya sastra, memberi penilaian, dan keputusan mengenai bermutu tidaknya karya sastra yang dihadapi oleh kritikus, yaitu menurut Rahmat Djoko Pradopo pada tahun 1994. Nah, batasan-batasan kritik sastra tersebut pada dasarnya memiliki jalan pikiran yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada perumusan atau redaksional saja. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk yang terakhir merupakan salah satu manfaat kritik sastra. Setiap ilmu itu pasti memiliki manfaat tersendiri bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satunya adalah kritik sastra ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Yaitu satu adalah untuk pembinaan dan pengembangan sastra. Jadi kritik sastra itu memiliki fungsi utama, yaitu adalah melakukan pembinaan terhadap pengarang karya sastra dan mengembangkan hasil-hasil karya sastra yang ditulisnya. Yang kedua adalah untuk pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan apresiasi seni. Kritik sastra tidak hanya sekedar mengkritisi karya sastra saja, tapi juga membina dan mengembangkan kebudayaan dan apresiasi kesenian di negara tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk menunjang ilmu sastra. Kritik sastra berguna sebagai pengembang ilmu dan pembinaan ilmu-ilmu sastra, baik teori sastra, sejarah sastra maupun ilmu sastra lainnya. Hal ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa perkembangan dan kepesatan laju ilmu sastra itu tergantung oleh kritik sastranya. Jadi semakin baik kritik sastranya, maka ilmu-ilmu lainnya itu akan lebih baik. Jadi seperti itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.